Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Dynamic Growth, sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita, namanya Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top dunia yang terjadi di pekan ketiga bulan Juni 2022. Pertama, berita tentang Omicron BA4 dan BA5. Teman-teman, COVID-19 subvarian Omicron BA4 dan BA5 telah dideteksi masuk Indonesia lewat 4 kasus pertamanya yang terkonfirmasi di Bali pada pekan ini. Kedua subvarian memiliki mutasi gen L452 seperti yang dimiliki varian Delta. Varian COVID-19 yang sejauh ini diketahui infeksinya menyebabkan gejala terberat. L452 ini seperti Delta membuat keduanya, terutama Omicron BA5, mudah sekali menginfeksi orang. Kata epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, dalam keterangan yang dibagikannya Sabtu 11 Juni 2022. Mereka yang terinfeksi bukan hanya yang belum pernah divaksin, tapi juga yang sudah divaksin hingga dosis lengkap. Ini karena mutasi yang dimilikinya membuat Omicron BA4 dan BA5 bisa tak terdeteksi antibodi tubuh bentukan vaksin maupun infeksi alami sebelumnya. Kedua, berita tentang minyak goreng curah. Teman-teman, rencana pemerintah untuk mengganti minyak curah menjadi minyak kemasan belum cukup titik terang. Hal ini terlihat dari sikap berbeda yang ditunjukkan oleh Menteri Perdagangan baru Presiden Jokowi melengsarkan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Jabatan itu kemudian dipercaya Jokowi kepada Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Tidak lama selesai dilantik, Zulhas mengaku akan ada beberapa langkah yang dilakukannya dalam mengatasi minyak goreng dan menstabilkan harga pangan di tanah air. Menurutnya, saat ini skala prioritas Presiden adalah menekan harga minyak curah sesuai harga eceran tertinggi atau HET, yaitu 14.000 per liter. Meski tidak mengungkap secara detail, dia menyebut bahwa langkah yang disiapkan bisa menyelesaikan perkara minyak goreng. Ketiga, berita tentang kemungkinan yang terjadi jika Taiwan diserang Cina. Teman-teman, John Deng, Kepala Negosiator Taiwan bidang perdagangan, pada Selasa 14 Juni 2022 memperingatkan segala bentuk serangan militer China ke Taiwan akan membawa dampak besar pada lalu lintas perdagangan global, bahkan lebih besar dari perang Ukraina. Jika Taiwan diserang, ini bisa mengarah pada kekurangan chip semikonduktor. Menurut Deng, jika China menyerang Taiwan, maka potensi gangguan bisa memburuk. Alasannya, ada ketergantungan dunia pada produksi chips di Taiwan yang biasa digunakan pada kendaraan-kendaraan listrik dan ponsel. Keempat, berita tentang Presiden RI yang tak jadi digugat. Teman-teman, 3 mantan anak buah kapal atau ABK yang pernah bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing pada Rabu 15 Juni 2022 secara resmi mencabut gugatan yang pada akhir Mei lalu didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Gugatan yang ditujukan kepada Presiden RI tersebut dicabut seiring disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran pada Rabu 8 Juni 2022 lalu. Berita terakhir adalah berita tentang perang Rusia-Ukraina. Teman-teman, Ukraina mengabaikan ultimatum Rusia untuk menyerahkan kota Severodonetsk pada Rabu ketika para menteri pertahanan NATO berkumpul di Brussels untuk membahas pengiriman lebih banyak senjata berat, mengisi kembali persediaan Kiev yang semakin menipis. Rusia sebelumnya mengancam tentara Ukraina yang bertahan di sebuah pabrik kimia di kota yang hancur itu untuk menghentikan perlawanan yang tidak masuk akal dan meletakkan senjata mulai Rabu pagi
setelah unggul dalam pertempuran untuk menguasai Ukraina Timur. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top dunia di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa juga untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat, bisa tulis pesan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.